Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa kita panjatkan kepada Allah selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah. Kita akan melanjutkan kembali buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi, di mana kita masih seputar hal-hal yang terkait dengan goror. Kita kemarin telah bahas jasa titip. Di pertemuan ke-30 itu tentang dropshipper dan reseller. Kemudian di pertemuan 29 itu tentang aturan syar'i untuk toko online. Ya, jadi dari pertemuan ke-26 kita sudah masuk seputar goror. Nah, kali ini ada beberapa bahasan. Ada seputar hukum GoPay, di sini dari transportasi menggunakan aplikasi online. Terus hukum seputar GoPay itu bagaimana, takyif fikihnya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Irwandi dalam buku ini. Kemudian supply kontrak atau pre-order. Jadi ada intinya 3 poin bahasan, nanti bisa dibuka di cetakan ke-23 halaman 289 sampai 296. Monggo bisa dibaca. Transportasi menggunakan aplikasi online. Di media awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran para pengemudi angkutan umum meminta pemerintah menertibkan angkutan pribadi roda 4 ataupun 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan transportasi umum roda 2 dan 4 yang selama ini telah beroperasi karena strategi bisnis yang diterapkan oleh transportasi beraplikasi ini, menjaring nasabah dengan membuat potongan harga lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dan dari harga normal kendaraan umum roda 2. Selama beberapa bulan pada saat kemunculannya di tahun 2015, di mana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi pemesanan. Jadi ada pemilik aplikasi pemesanan dan ada pengemudinya, ya terus. Hal ini sangat menarik minat para calon penumpang karena harga di bawah normal dan pemesanan armada pun mudah dilakukan melalui aplikasi IT. Jadi saat ini sudah ada kemudahan di samping tadi ya, harga lebih murah. Terus ada kemudahan juga karena menggunakan aplikasi IT. Ya, terus. Dari tinjauan fikih muamalat bahwa akar permasalahan ini merujuk kepada hukum menjual barang dan jasa di bawah harga pasar, dibolehkan atau tidak? Itu kita bahas karena tadi di bawah harga pasar ya, hukum menjual barang di bawah harga pasar itu apakah diperkenankan ataukah tidak? Ya, terus. Pada kondisi dan jenis jasa tertentu, seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak, yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para penjual jasa akan menzolimi rakyat banyak. Maka sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Nah, pada kondisi dan jenis jasa tertentu seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak, yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para penjual jasa akan menzolimi rakyat banyak. Jadi bisa jadi menzolimi rakyat banyak di sini. Ini bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah. Jadi di sini sebagian madhab yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali. Hanafi, Maliki, dan Hambali menyatakan baiknya tadi ya tentang masalah menjual barang di bawah harga pasar ya. Kita bahas yang masalah problem pertama itu
Kan transportasi tadi itu kan biayanya di bawah harga pasar. Dulunya ini, nggak tahu kalau sekarang. Menjual barang sepertinya kalau sekarang sama saja ya. Di bawah harga pasar. Ya, menjual barang di bawah harga pasar. Ini kalau mayoritas ulama katakan baiknya diatur oleh pemerintah. Ini baiknya diatur pemerintah. Apalagi ini hajat orang banyak ya. Demi kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Jadi dalam mazhab Hanafi Maliki Hambali menyatakan bahwa baiknya yang berkaitan dengan hajat orang banyak diatur oleh pemerintah. Ya, diatur oleh pemerintah. Demi kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Ya, terus. Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang. Hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Tadi kan harga di bawah harga pasar tadi dengan adanya diskon ya. Sekarang kita lihat perbedaan pendapat ulama tentang menjual barang di bawah harga pasar. Jadi sekarang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Ya, baca. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat ini berpegang kepada asar bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Hadis riwayat Malik. Nah, disuruh naikkan harganya atau silakan meninggalkan pasar. Ini jadi dalil tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Makanya Umar suruh naikkan. Namun ada keterangan di bawah. Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya. Seraya berkata, itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka jualah sekehendakmu dan sesukamu. Itu bukanlah keputusan dan perintahku, kata Umar. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka jualah sekehendakmu dan sesukamu. Terus. Di antara dalil pendapat ini juga bahwa diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudorotan kepada para pedagang yang lain. Nah, ini perlu diatur juga nih. Perlu diatur masalah diskon. Karena memang akan zolimi pedagang yang lain. Nah, ini yang saat ini jadi PR di marketplace ya. Marketplace itu kalau memang tidak diatur oleh pemilik marketplace, maka mereka akan turunkan harga semaunya gitu. Beda kalau dikendalikan. Ya, kalau misalnya sama-sama gamis, bahannya itu sama ya. Akhirnya yang satu biasanya harga standarnya 300.000, tapi yang ini pukul harga sampai 200.000 demi barangnya itu laku. Akhirnya nantinya terjadi ya mungkin ada pedagang yang cuma jadi reseller, dia jadi orang kedua, orang ketiga, akhirnya dia di marketplace ya merasa kalah bersaing gitu karena sudah ada yang menjual di bawah harga itu. Nah, ini PR ya. Ini perlu diatur masalah diskon tadi seperti disinggung di sini ya. Terus dalil ini juga tidak kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudorotan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudorotan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Iya, memang ini memudahkan masyarakat umum.
Tapi kalau dari sisi sehatnya pasar, pedagang-pedagang yang mungkin punya modal segitu, akhirnya kalah dengan yang punya modal besar yang bisa menjual dengan harga lebih murah. Tapi menguntungkan si pembeli, ya. Dan jadi tinggal lihat kebijakan itu seperti apa. Dalam kaidah fikih dinyatakan yutahammalu dararu al-khasu li daf'i darari al-'am. Kemudaratan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudaratan bagi khalayak ramai. Nah, tapi nanti untuk sehatnya pasar ya. Sehatnya pasar itu seperti apa, ini perlu diatur lagi. Nah, itu tadi dikemukakan pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga standar, di bawah harga pasar. Tapi tadi dianggap lemah karena beberapa alasan tadi, dalil itu tidak kuat dari Umar. Kemudian tentang masalah diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan mudarat pada yang lainnya, kata Ustaz Irwandi juga, iya itu memudaratkan pedagang tetapi tidak memudaratkan pembeli. Ya, itu memudaratkan pedagang yang lain tapi tidak memudaratkan pembeli. Baik, sekarang pendapat kedua. Boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama madhab. Ya. Dalil dari pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah. Hadis jadi riwayat dia Bukhari. menjual dengan cara yang baik, memudahkan orang, dia membeli juga dengan cara yang baik, tidak banyak nawar-nawar sana sini, tapi kalau dia belanja di market besar dia tidak pernah nawar, namun ketika berdagang pada membeli pada pedagang-pedagang kecil nawarnya sampai 50%. Nah, ini kan tidak adil. Ya. Di sini disebutkan ini jadi dalil boleh menjual dan barang dan jasa di bawah harga pasar karena ini memudahkan penjual, memudahkan pembeli itu. Ini bentuk pembeli yang wujud pembeli yang baik, wujud penjual yang baik gitu. Mengamalkan hadis ini. Ini menjual ini ya, termasuk ini kita bahas tentang penjualnya ya. Jadi ini penjual yang baik ketika dia memudahkan. Berarti dia bisa saja memberikan harga murah terus. Dan penjual barang atau jasa yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Ya, yang menurunkan harganya ini berarti penjual yang dirahmati Allah karena memudahkan orang. Ya, karena di situ memudahkan orang. Jadi penjual yang menjual barangnya yang memudahkan dalam menjual barang dengan memberi harga murah ya. Ini termasuk penjual yang dirahmati Allah. Terus. Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho. Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Kan dia memiliki barang, dia punya hak untuk menjual di bawah harga pasar. Terus. Wallahu alam, pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli jasa selagi tujuan penjual barang dan jasa bukan untuk menghancurkan penjual barang dan jasa lainnya, karena hukum asal jual beli adalah boleh. Namun, jika potongan harga yang diberikan oleh angkutan umum beraplikasi IT, tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya, kemudian saat para pesaingnya telah hancur, dia menaikkan kembali harga jasanya, maka ini haram hukumnya. Nah, lihat ya, boleh memberikan diskon selama tidak menghancurkan pedagang lainnya. Jadi sah-sah saja ya. Menghancurkannya gimana? Saat ini dia jatuhkan harga. Orang akhirnya semua tertarik beli pada dia. Kemudian dia naikkan lagi harga tersebut ketika orang-orang sudah banyak pelanggan dan mereka itu butuh. Dan yang lainnya itu sudah pada hancur. Ya, lantas semuanya tetap membeli darinya. Dia monopoli pasar seperti itu. Nah, terus hal ini diharamkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharara wa la dirar.
Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Baik kita memulai memberikan mudarat atau membalas tidak dibolehkan. Terus. GoPay. Sekarang kita masuk GoPay. Jadi yang tadi untuk hukum menjual barang di bawah harga pasar, kesimpulannya perlu memang diatur masalah diskon tadi biar tidak menzolimi orang banyak, tapi dengan adanya diskon memudahkan pembeli ya. Karena memang akan zolimi pedagang yang lain, tetapi adanya diskon akan memudahkan pembeli. Jadi penjual di sini ya dia terserah dia mau kasih diskon. Nah, makanya kesimpulan terakhir pendapat terkuat boleh memberikan diskon ya, sampai di bawah hingga di bawah harga pasar selama tidak menghancurkan pedagang lainnya. Ingat catatannya ya, selama tidak menghancurkan pedagang lainnya. Nah, sekarang kita masuk hukum seputar GoPay. Ya. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek. Ketika jasa Gojek digunakan, maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan. Jadi di sini nanti bayar transaksi ini dalam aplikasi Gojek. Nah, ketika jasa Gojek tadi digunakan, maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan. Jadi biaya Gojek ini berapa? Ya. Maka saldo GoPay-nya akan berkurang di situ. Jadi ada pengisian saldo dulu. Ya, terus. Untuk mengisi saldo GoPay dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan BCA melalui ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking. Nah, sekarang untuk mengisi saldo GoPay saat ini itu dapat dilakukan langsung dari ya, bank, internet banking, sampai pada mobile banking ya. Jadi bisa transfer ATM juga, jadi bank lewat ATM bank. Bahkan di beberapa market juga bisa melayani pengisian GoPay ini. Ya, terus. Takyif fikih deposit uang di GoPay. Takyif fikih deposit uang di GoPay. Sekarang kan masalahnya kita melihat pada depositnya. Karena kan tadi ada top up. Ketika kita masukkan saldo kita dalam GoPay, ini secara hukum itu bagaimana? Ya, secara hukum itu hukumnya seperti apa? Coba lihat lagi. Sebelum menjelaskan hukum boleh atau tidaknya, halal atau haramnya transaksi GoPay, perlu dijelaskan hakikat deposit uang di GoPay menurut tinjauan fikih. Wallahu alam, menurut hemat penulis deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebit langsung dari saldo uang yang dititipkan. Lihat ya. Ini sama menitip uang pada GoPay itu sama seperti kita menitip uang pada suatu toko atau warung. Jika mau belanja, nah baru nanti akan dipotong, didebet langsung dari saldo kita. Jika mau belanja akan didebet langsung dari saldo kita. Ya, terus. Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi wafat 1836 Masehi, memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk bai istijror. Bai istijror. Ia berkata, walau a'tahu darahim wa ja'ala ya'khudhu minhu kulla yaumin khamsata amnanin wa lam yakul fil ibtida'i
ishtaraitu minka. Qultu wa hadha dhahirun fi ma kana thamanu ma'luman waqtal akhdhi misl al-khubzi wal lahmi. Amma idza kana thamanuhu majhulan fa innahu waqtal akhdhi la yan'aqidu bai'an bi ta'ati li jahalati thamani fa iza tasarrafa fihi al-akidu wa qad dafa'ahu al-bayya'u birida bidaf'i wa bitasarrufi fihi ala wajhi ta'widi anhu lam yan'aqid bai'an. Wa in kana ala niyatil bai'i lima alimta min annal bai'a la yan'aqidu bin niyati fayakunu syabihal qardi al madmuni bimislihi au bikimatihi. Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, saya beli darimu 5 item setiap harinya. Aku berkata, hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho dan dengan tujuan mendapat uang, maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli. Hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad qard di mana penitip yang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya, yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya. Ya, jadi kalau lihat dari masalah menitip uang tadi, hukumnya itu boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho dan dengan tujuan mendapat uang, maka sungguhnya akad jual beli itu belum terjadi. Jadi kesimpulannya, ya, nitip ini ya sesungguhnya yang terjadi itu qardun, meminjamkan. Nah, terus Berdasarkan takyif yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan akad qard, maka dalam kasus GoPay bahwa khusus pengguna jasa Gojek yang membayar jasa dengan GoPay mendapat potongan harga, maka ini adalah manfaat yang diberikan muktarid atau penerima pinjaman kepada mukrid atau pemberi pinjaman. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba. Nah, jadi gambarannya untuk GoPay ketika top up, ketika ada yang top up ya, si saldo, maka akad yang terjadi, akadnya itu sejatinya qardun, meminjamkan. Coba ini dulu. Terus layarnya ada yang error. Ya, jadi akadnya itu qardun. Jadikan saya di tengah. Pencet gambar saya itu. Jadi pihak GoPay ini konsumen, pihak GoPay ini sebagai, tadi disebut oleh Ustaz Rewandi itu sebagai mukrid, sebagai muktarid. Ini sebagai muktarid. Dia itu penerima pinjaman.
Sedangkan konsumen ini sebagai muqrid. Muqrid, pemberi pinjaman. Maka kaidah yang berlaku pada muqtarid dan muqrid, ya, tidak boleh ada manfaat untuk muqrid pemberi pinjaman atau kreditor. Tidak boleh ada manfaat atau keuntungan. Artinya tidak boleh ada manfaat atau keuntungan bagi siapa? Muqrid. Jadi muqrid tidak boleh dapat manfaat di sini. Kalau dia dapat manfaat, misalnya muqrid dapat manfaat, ada diskon khusus kalau bayar pakai GoPay, ada promo, maka dia memanfaatkan, ya, sesuatu yang tidak boleh dia terima. Diskon dan promo ini karena adanya, ya, top up tadi, ini masuk dalam riba. Ya, kecuali kalau di situ bayar biasa. Ya, tidak ada diskon, tidak ada promo, maka pakai GoPay itu asalnya boleh. Ya, pakai GoPay itu nanti asalnya boleh. Nah, ini nanti silakan terapkan juga untuk, ya, belanja di tempat yang lain gitu. Seperti di Shopee, ya, dan semacam itu. Jadi kesimpulannya ingat ya, GoPay-nya itu posisinya itu sebagai muqtarid. Muqtarid itu apa? Penerima pinjaman. Ingat ya, akad sebelumnya adalah qardun. Sedangkan konsumen itu sebagai muqrid. Muqrid itu pemberi pinjaman. Maka kaidahnya ingat, tidak boleh ada manfaat atau keuntungan yang diterima oleh muqrid, pemberi pinjaman. Kalau tidak, maka masuk nanti dalam kaidah riba ya. Kaidah riba itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau keuntungan, maka termasuk riba. Nah, sekarang kita lihat supply kontrak atau pre-order. Ya. Termasuk juga transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi, yaitu supply kontrak. Supply kontrak adalah transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Nah, ini ya, ini masalah lain lagi. Termasuk juga transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi, yaitu supply kontrak. Supply kontrak
adalah transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Baik, sekarang kita lihat misalnya. Jasa perdagangan A mengetahui produsen barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A. Dan setelah transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dari produsen di luar negeri. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia, A menyerahkannya kepada B. Jadi A itu menawarkan kepada B, B setuju. Dan A membeli barang itu dari luar negeri tadi. Setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A. Ya. A membeli barang dari produsen di luar negeri. Beli barang dari produsen di luar negeri. Nah, ketika barang yang dipesan tiba, maka A menyerahkannya kepada B. Ya. Terus sekarang kita lihat hukum supply kontrak. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang. Ya. Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Nah, lihat ya. Kalau yang pertama, barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan, proses produksi. Ya, terus. Transaksi ini dinamakan istisna. Hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala berdasarkan dalil berikut. Ingat itu, transaksi ini dinamakan istisna. Istisna itu boleh baik pembayaran di muka atau saat barang diterima, berarti belakangan ya. Saat barang diterima atau dengan cara bayar per termin dengan cara angsuran. Nah, istisna boleh. Coba kita lihat dalil tentang masalah istisna ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, inni kuntu istana'tuhu wa inni la albasuhu. Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Terus? Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat ada keterangan. Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad istisna, yang berarti hukum akadnya boleh. Ya, terus bolehnya? Bolehnya akad istisna ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, divisi fikih Oki dalam muktamarnya ke-7 di Jeddah tahun 1992 dengan keputusan nomor 65/3/7 yang berbunyi, akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Nah, akad istisna boleh. Ingat ya, di sini dalam fatwa Majma' Al-Fiqih Al-Islami. Akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Dan ini berlaku tengah-tengah kita juga ya.
Dan ini dibolehkan, ini cuma untuk oleh sebagian mazhab aja ini. Tapi tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Istisna ini tadi kita pesan dulu, bisa jadi bayar di muka, ya barang diproduksi, bisa jadi barang bayar di muka, bisa jadi itu bayar belakangan. Ini seperti kita pesan, ya paling umum itu ya nasi goreng lah. Nasi goreng kan dimasak dulu. Kita ketika mesan dulu seperti itu, nah ini lagi istisna ini. Bisa jadi kita bayar di muka, bisa jadi sudah makan, sudah kenyang, ya. Tambah ngobrol lagi, baru kemudian kita bayar. Nah, istisna ini boleh, dan inilah yang kita praktekkan. Ya, kebolehan ini ya, inilah yang kita praktekkan. Nah, itu namanya istisna. Terus, yang kedua. Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat. Transaksi ini dinamakan salam. Hukumnya boleh. Nah, barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia. Jadi ini sudah ada ya. Telah tersedia di tangan produsen. Dan pembayaran dilakukan tunai keseluruhan di muka. Nanti ya di muka. Ini disebut transaksi salam, disebut akad salam. Artinya hukumnya boleh. Terus. Berdasarkan dalil berikut, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang akan diserah terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nah, setelah 2 hingga 3 tahun. Jadi uang di muka, ya, uangnya itu di muka, kemudian kurmanya diterima 2 hingga 3 tahun. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslafa fi syai'in fayuslif fi kailin ma'lumin wa wasnin ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan, dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang melakukan akad salam, aslaf di sini melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran tunai di depan. Lalu kailin ma'lumin, takarannya jelas. Wa wasnin ma'lumin, beratnya jelas. Ila ajalin ma'lumin, ajalnya, waktu pembayarannya juga jelas, waktu penyerahannya juga jelas, waktu penyerahan barang tadi. Oh ya, setahun lagi ya. Nah, itu jelas. Ya, jadi yang kedua di sini bisa dengan akad salam, pre-order dengan akad salam. Kalau yang pertama tadi dengan akad istisna. Akad istisna berarti masih proses produksi. Kalau akad salam, barangnya sudah ada di tangan produsen dan pembayaran dilakukan tunai keseluruhan di muka. Ini disebut akad salam dan hukumnya boleh. Sekarang yang ketiga. Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan, terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Ini ya. Kalau yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan. Jadi ini pembayarannya tidak tunai di depan. Terkadang pakai termin angsuran. Ya, terkadang dengan angsuran. Dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Dan terkadang bayar di belakang secara keseluruhan. Ya, terus. Transaksi ini hukumnya tidak boleh atau haram
karena termasuk dalam larangan Nabi yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B. Nah, ingat ya. Di sini kan tadi sudah ada di tangan produsen. Namun si pihak pemesannya itu A itu belum memiliki barang, tapi sudah dibayar oleh B. Ya, barang belum dimiliki. Namun bayarnya di sini ingat ya, bukan bayar di muka secara keseluruhan. Kalau bayar di muka secara keseluruhan masuk akad salam. Namun di sini pembayarannya ya by termin atau dengan cara tidak tunai di depan atau keseluruhannya di belakang. Kalau keseluruhan di belakang berarti jual sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Nah, kalau yang ini yang terjadi, ini hukumnya kalau untuk yang ketiga ini hukumnya adalah menjual barang yang belum dimiliki. Terus dari Hakim bin Hizam. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ia berkata, berdasarkan hadis Hakim bin Hizam, qala ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayuridu minnil bai'a laysa indi afa abta'uhu lahu minas suqi faqala la tabi' ma laysa indak. wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya? Kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ya, ini keadaan yang ketiga ya, karena barang sudah tersedia di tangan produsen, namun yang memesan itu belum memiliki, dia belum bayar. Terus ada yang memesan lagi, sudah memesan, mengikat, bisa jadi dia bayar beberapa dulu atau nanti dia itu bayar belakangan. Ya, terus. Bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi, di mana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B. Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang. Uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati. Dan hukum jual beli utang dengan utang haram berdasarkan ijma' para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad. Ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli utang dengan utang, akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ibnu Munzir juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak dibolehkan. Nah, tadi kan tidak memiliki barang, sudah dipesan, bayar termin atau bayar terakhir, maka yang terjadi adalah jual beli utang dengan utang. Sepakat para ulama, jual beli seperti ini juga tidak boleh. Terus. Ini yang difatwakan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki dalam muktamarnya ke-12 di Riyadh tahun 2000 dengan keputusan nomor 107 (1/12) yang berbunyi supply kontrak di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan, maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli utang dengan utang. Nah, jual beli utang dengan utang. Sekarang solusi syar'inya. Solusi untuk kasus transaksi supply kontrak jenis ini yaitu A. Penjual hanya sekedar menjanjikan kepada B untuk menjual barang dan B juga sekedar berjanji untuk membeli dan janji ini tidak mengikat. Andai salah satu pihak menarik janjinya, tidak dikenakan sanksi apapun. Setelah barang diterima oleh A dari luar negeri, maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli. Ingat ya, tadi A sekadar menjanjikan, B juga cuma berjanji dan tidak terjadi transaksi mengikat. Nah, ketika tidak terjadi transaksi mengikat, maka A membeli barang dulu berarti. Ketika barang sudah ada, A membeli barang dulu. Ketika barang sudah ada, maka B ya, itu akan ditawarkan. Namun bisa jadi B membatalkan, cancel. Karena memang transaksi awal tidak mengikat. Nah, ini yang terjadi pada supply kontrak atau pre-order. Jadi, ini berlaku untuk pre-order secara umum ya. Jadi, apa yang disebutkan Ustaz Irwandi di sini ini berlaku tentang hukum pre-order, PO.
Jadi kalau hukum PO, pre-order, dilihat. Jika barang masih proses produksi, ya, jika barang masih proses produksi, maka ini sama dengan apa tadi? Istisna. Hukumnya bagaimana? Boleh. Terserah ya, kalau yang pertama ini bayarnya di muka atau belakangan sama saja, boleh. Terus yang kedua, jika barang sudah diproduksi berarti. Terus uang di muka. Ya, uang di muka. Seluruhnya ya, uang di muka. Maka akadnya adalah salam. Akadnya salam, hukumnya bagaimana? Boleh. Terus kalau yang ketiga, barang sudah ada juga, sudah diproduksi. Yang ketiga itu barang sudah ada. Coba cari spidol yang lain. Ya, barang sudah ada. Terus uangnya itu, ini uang belum di muka, itu uang belakangan, atau bayar seluruhnya itu belakangan. Maka akad yang terjadi adalah akad menjual barang yang belum dimiliki. Jadi yang pertama akad istisna boleh, kalau yang kedua tadi akad istisna masih proses produksi ya. Terus akad kedua itu barang sudah ada, uang di muka semuanya, maka ini jual beli salam boleh. Terus yang ketiga barang sudah ada, namun uang itu belum di muka atau uang itu nanti belakangan, maka yang terjadi menjual barang yang belum dimiliki. Caranya bagaimana supaya bisa terjadi akad yang boleh? Yaitu transaksinya yang ada dibuat tidak mengikat dulu. Terus pihak yang mau membeli, yang dipesan dia beli, ketika barang sudah ada boleh tawarkan lagi kepada yang mau membeli. Jadi itu hukum pre-order dan seputar hukum GoPay. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah besok pagi kita bahas asuransi. Baik. Silakan jika ada yang bertanya, kami buka dari Zoom dulu, 2 lewat chat, 2 lewat raise hand. Yang bertanya langsung. Silakan yang di GoPay, di Zoom, monggo. Tanya tentang GoPay ataupun selainnya, silakan. Baik Ustadz, silakan penanya pertama dari Ibu Putri Ummu Nadia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustadz, saya mau tanya, kalau kan tadi Ustadz bilang GoPay itu nggak boleh pakai promo atau diskon. Iya. Itu kan biasanya dari merchantnya ya Ustadz ya, dari ininya. Nah kita selaku penjualnya itu termasuk menjual maksudnya termasuk berdosa juga kan Ustadz? Kita jual makanan, orang beli pakai GoPay gitu, terus ada promonya, itu termasuk dosa Ustadz? Ibu dibayar normal sebenarnya kan, iya kan? Oh iya.
Kalau penjual bayar normal, dia tidak dapat, sebenarnya malah nggak dapat apa-apa di situ. Yang untung ya yang punya aplikasi tadi, sama pembeli. sama si pembeli. Jadi kita penjual tidak mendapatkan dosa ini juga ya Ustaz? Kalau ini ya mendukung sebenarnya, mendukung dalam hal yang haram gitu. Oh gitu. Sama kita Tapi mendapat dia di tidak, konvensional. tapi dia tidak secara langsung ya saya nilai. Wallahu a'lam. Oh, iya. Kedua Ustaz, misalnya kita pakai Maxim nih Ustaz. Terus Pakai kita apa? Maxim, kalau di Balikpapan, saya kebetulan di Balikpapan. Balikpapan itu ada Maxim. Maxim itu kalau kita order gosok itu kadang-kadang ada 17.200 atau 5.200. Nah kalau kita misalnya bayarnya 5.500 atau 17.500, kan ada kelebihan 300 ya Pak Ustaz ya. Karena kita kan ada uang kecil. Nah itu termasuk kita memberikan riba ke Ustaz. Maxim itu apa? Kayak Gojek gitu? Kayak aplikasi Gojek juga, kayak Gojek atau Grab. Terus ketika kita berikan lebih ya, Kan di aplikasinya 17.200. kita Nah, kasih. saya bayar 17.500 karena saya nggak ada 200 perak gitu. Oh, karena bayar tunai ya, cash ya? Apakah itu termasuk riba karena kelebihan 300 perak? Kelebihan 300 perak? Tidak. Itu ibu bayar normal. Seperti ibu datang ke warung, terus karena nggak ada kembalian, sudah ambil aja nggak apa-apa gitu. Oh gitu, Iya. Terus tadi penjelasan terakhir tadi kan Ustaz mengatakan Pre-order tadi ya? Pre-order. Barang sudah ada, kemudian uang belum dibayar atau dibayar belakangan oleh pembeli. Iya. Nah itu termasuk yang tidak dibolehkan, Pak Ustaz. Kita misalnya menjual buku, kemudian buku itu diambil sama pembeli, katakanlah teman kita yang beli. Nah dia belum bayar pada saat itu, tapi bayarnya mungkin ketika ketemu lagi beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian, itu tidak dibolehkan Pak Ustaz. Sebentar, dia pesannya gimana awalnya itu coba? Pertamanya kan dia lihat saya postingan saya, kemudian dia belilah katakanlah seperti itu. Iya. Nah, namanya kita teman atau kenal, saya kasih buku itu, tapi dia bayarnya nggak saat saya kasih buku itu, dia bayarnya ketika ketemu lagi kah atau berapa hari kemudian kah. Itu termasuk tidak diperbolehkan Kak Ustaz. Bukunya dikirim langsung? Iya, bisa dikirim atau saya kasih langsung. Tapi uangnya belakangan? Iya, uangnya belakangan. Karena kan seperti itu, namanya kita sama-sama teman kan Ustaz. Berarti dia utang barang, Bu. Utang uang, kan saya yang jual barang. Iya dia utang uang. Iya, maksudnya untuk beli barang tadi dia berutang gitu. Berarti berutang boleh? Oh nggak apa-apa. Iya. Karena barangnya sudah saya miliki. Sudah dimiliki kan? Iya. Kalau tadi yang ketiga itu kan tadi barang belum dimiliki. Terus itu tadi kayaknya sudah dimiliki. Oh, ini saya salah tulis berarti. Barang sudah ada tetapi ya ini ada tetapinya. Belum dimiliki. Barangnya sudah ada di produsen, tetapi kan yang tadi pihak A itu dia belum beli. Gitu ya. Barang uang yang menjadi objek telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai. Nah, namun di situ barang belum dimiliki ya. Oh gitu. Kalau yang ini yang nggak boleh Ustaz ya. Tapi kalau Iya. sudah dimiliki, berarti kita sama aja memberikan sodako kepada dia ya Ustaz, berutang. Iya, berikan utang berarti. Ya masalah tadi yang ketiga ini barang belum dimiliki. Kalau yang kedua itu barang belum ada tetapi uang di muka. Ya, uang di muka. Ibu punya kebalikan dengan yang kedua. Nah, iya. Berarti halal ya Ustaz? Halal. Ibu kebalikan dari salam. Kalau salam itu uang di muka, ibu uang belakangan gitu. Nah, Ustaz. Yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Atas jawabannya. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Ramadan Lamadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya Ustadz, Afwan, ini kayaknya pertanyaannya di luar tema Ustadz. Iya, silakan. Ini Ustadz, dari teman pertanyaannya, apakah boleh Ustadz MLM itu dan itu apa halal atau haram Ustadz? Nanti kita bahas, sudah saya lewati apa belum ya?
nanti kita akan lewati. Ya, Ustaz. Nanti Pertanyaan. sebenarnya MLM nanti itu money game. Masuk ke transaksi money game. Sebenarnya barang itu kedok saja. Artinya jual beli uang yang ada dalamnya. Yang diincar itu bonus bukan barang. Kemudian cara untuk dapat bonus ini dia cari downline sebanyak-banyaknya. Ya, cari downline sebanyak-banyaknya. Bukan dengan cara menjual barang saja. Barang ini kedok saja. Jadi ciri-ciri MLM kayak begitu. Gitu ya? Satu lagi, Iya. boleh? Iya, silakan. Ini Ustadz, kan tahun kemarin kan ada teman beli titip barang di saya pada saat saya keluar kota. Titip barang ya. Iya. Iya, titip barang, tapi dia transfer uangnya dulu ke saya untuk beli barang itu. Iya. Itu baru pada saat saya pulang saya berikan barangnya ke dia. Apakah itu boleh, Ustadz? Boleh. Ambil untung nggak? Tidak, Ustadz, tidak. Nah, berarti kalau tidak ambil untung aman-aman saja. Yang nanti jadi permasalahan ambil untungnya. Kalau ambil untung uang tapi uang di muka masuk wakalah bil ujroh. Mewakilkan tetapi dapat upah. Nah, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustadz. Iya wa iyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi. Saya bacakan 2 dari chat, Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, izin bertanya. 1. Bagaimana hukum hadiah yang diberikan distributor bagi pembeli? Contohnya pembelian barang 10 juta mendapat hadiah voucher bagi semua yang mencapai target. Lalu kedua, bagaimana hukumnya jika membeli GoFood atau perjalanan dengan membayar cash tapi menggunakan kode promo? Bayarnya cash. Tapi gunakan kode promo. Kalau itu bukan karena top up boleh. Karena bukan karena top up ada saldo di GoPay. Tapi itu gunakan kode promo untuk yang lain gitu. Misalnya belanja terus saya dapat kode promo. Terus saya gunakan ini mau belanja sesuatu lagi. Ya, kode promonya kan di luar dari top up. Kalau di luar dari top up boleh. Terus tadi kalau yang pertama coba diulang. Bagaimana hukum hadiah yang diberikan distributor bagi pembeli? Contohnya, pembelian barang 10 juta mendapat hadiah voucher bagi semua yang mencapai target. Boleh. Seperti itu dibolehkan. Nanti kita bahas di hadiah barang komersil ya. Nanti ada bahasanya. Ya. Satu lagi cat ya. Bagaimana jika harga cash dan GoPay selisih harga baik GoFood maupun GoCar? Kalau bayarnya karena pakai top up baru dapat diskon, riba berarti. Namun kalau bayarnya tidak pakai top up, dia bayar langsung, ya tidak masalah. Jadi pembayarannya saja yang masalah di situ. Baik, saya baca lewat WhatsApp dulu, silakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum pembayaran menggunakan ini saja? Bagaimana hukum kerja sebagai karyawan GoPay? Apakah sama dengan bekerja seperti di bank? Transaksinya masih bercampur ya. Macam-macam di situ. Saya belum bisa hukumi haram. Wallahu a'lam. Ya, terus. Izin bertanya Ustadz, pada saat naik ojek online pada pembayaran tunai dengan harga 10.000, tapi kalau membayar dengan non tunai yaitu GoPay atau OVO, maka harganya otomatis berkurang menjadi 8.000. Nah, tidak diambil yang itu, bayar tunai aja langsung. Ya, terus. Mau tanya tentang istisna, tentang pesan cincin emas seperti hadis dari Ibnu Umar. Ah, ya. Bukankah transaksi emas harus tunai? Kan pesan dulu. Pesan ini belum. Nanti kalau sudah jadi baru dia bayar. Ketika emas sudah ada, terus bayar. Awalnya belum bayar. Kan pembuatan, pesan. Dia pesan, sudah jadi, baru bayar. Bayarnya ketika barang sudah jadi. Afwan Ustaz, suaranya terputus ke Zoom. Coba dicek. Tes. Tes. Masuk di Zoom. Belum. Assalamualaikum Ustaz. Masuk suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tes, suara masuk? Tes, tes. Bismillah. Oh, baterainya habis. Oh, Rudi. Tes, tes, tes. Ya, alhamdulillah terdengar Ustaz. Tadi apa tadi? Bukankah transaksi emas harus tunai? Tadi baru pesan. Tadi istisnas tuh. Oh, tunggu. Memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Jadi kesimpulan, akad istisna berarti hukum akadnya boleh, memesannya boleh. Namun terakhir kan Nabi SAW, aku minta dibuatkan cincin dari emas, tapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Nabi tidak pakai cincin lagi dari emas. Berarti akad pembuatan boleh. Akad pembuatan boleh. Ini belum terjadi akad ini. Ini baru suruh buat. Ketika sudah jadi, baru deal. Kalau biasanya memesan emas itu suruh ngukir, bayar di muka. Bayar di muka, terus emas jadinya belakangan. Nah, salah. Yang benar gimana? Nanti tunggu barang jadi, baru bayarnya belakangan bareng ketika barang itu jadi. Yaitu emasnya jadi tadi. Wallahu a'lam. Terus baca lagi, ada telepon? Nggak ada. Baca lagi. Untuk contoh istisna tadi, barang kan belum dimiliki A, masih di produsen. Itu bukan menjual barang yang belum dimiliki ya Ustadz? Iya, itu istisna yang dibolehkan. Asalkan barang itu masih diproduksi. Bedanya situ ya, istisna itu barang masih diproduksi. Kalau yang kedua dan ketiga tadi sudah ada di tangan produsen, berarti sudah jadi. Beda ya dengan yang pertama ya. Tadi seperti contohkan jual beli nasi goreng tadi. Ya, terus. Mohon bisa dijelaskan hutang piutang yang dibolehkan syariat Islam. Misal Fulan mau pinjam uang 5 miliar. 5 miliar. Untuk suatu keperluan bisnis yang keuntungannya dipastikan banyak dan dia sanggup dan bersedia mengembalikan sebesar 10 miliar dalam waktu maksimal 4 bulan secara ikhlas. Haram. Karena utang. Utang itu berarti uangnya dijamin. Ya, kalau ingin dapat untung berarti uang tidak boleh dijamin. Nanti ada bagi hasil. Baik, saya kembalikan ke... Ada telepon? Sebentar, ada telepon dulu ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, silakan. Bayarnya pakai giro. Ya, terus? Giro itu uang sudah ada apa belum ya? Ya soalnya kalau jual beli emas harus ada uang terus ada emas. Emasnya di depan apa di belakang? Emasnya depan. Tetapi nanti gironya belakangan. Giro cairnya belakangan dan itu sudah dianggap dimiliki belum ya? Nggak bisa ditarik saat itu juga kalau giro ya? Nah berarti nggak boleh. Iya. Kalau transfer langsung boleh. Iya, ini Bapak beli emas ya. Di tempat itu juga bawa ATM langsung transfer gitu. Tunai itu. Kan di majelis akad.
Iya, akad yang tertunda. Soalnya uangnya tertunda. Iya. Calon untuk apa itu? Hmm. 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 Jadi Bapak sebagai calo untuk penjual apa pembeli? Calo untuk si penjual. Nah, terus kalau berarti Bapak jualkan barang dia ya? Terus ketika ada yang mau memesan? Enggak, Ana tuh enggak dipesan Ustaz. Ana umpamanya ambil barang di toko, ini Ana cek gitu kan. Nah, terus Ana tawarin ke kasar ke toko-toko lain gitu kan, atau ke pelanggan lain. Nah, lalu dia mau, umpamanya dia orang toko ini minta harga 10 juta gitu Ustaz. Ya, tentunya Ana nanti buka harga mungkin 12 juta. Tapi ada penawaran nanti, mungkin tawarannya itu nanti Ana tawar lagi sama yang punya barang gitu Ustaz. Nanti toko yang punya barang. Ya Kalau boleh, orang boleh. Boleh ya Ustaz? Boleh. Oh, Berarti kan Bapak sudah kerjasama dengan yang punya barang. iya betul Ustaz. Iya, boleh. Barangnya Anda bawa gitu Ustaz. Anda Iya, bawa, boleh. Anda unjukin siapa yang beli gitu. Boleh. Boleh Ustaz. Posisinya sebagai wakil, boleh. Oh gitu Ustaz. Kalau khair Ustaz. Wah iya kum. Baik, saya balik ke Zoom. Ini pertanyaan sudah banyak ya. Kita selesaikan di Zoom dulu. Ayo, masih ada waktu. Monggo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi berkaitan dengan GoPay, saya kan nggak pakai GoPay. Iya. Tapi kadang ada tetangga ya yang nitip, tolong isiin GoPay dong. Kalau saya kan pakai M-Banking, jadi lebih mudah. Nah itu apakah termasuk saya bekerja sama dengan hal yang diharamkan? Karena tidak selamanya dia pakai GoPay untuk yang salah, Bu. Oh gitu, jadi insya Allah nggak apa-apa Ustadz kalau saya Iya, kalau cuma itu saja tidak masalah. Karena kan dia ada yang bayar tadi normal, ya bayar listrik. Kan pembayarannya macam-macam, nggak selamanya pakai belanja promo terus kan. Nah Ustadz, terus kalau berkaitan dengan berjual beli hutang dengan hutang, itu kadang supplier Ana, Masya Allah hati gitu, jadi kasih barang dulu misalnya, ini Ana stok kurma ya ke anti gitu, jadi Ana dikasih barang dulu tanpa Ana bayar dulu, jadi dikasih barang dulu. Nah terus Ana jualin, apakah itu masuk dalam hutang dengan hutang atau enggak Ustadz? Kan barang sudah pegang. Iya. Iya kan? Tapi Ana belum bayar, tapi Ana belum bayar ke Ya, supplier. sudah, ibu yang penting sudah pegang belakangan itu dengan dia urusannya. Oh, Saya misalnya saya punya warung ya, punya warung. Semuanya nyetok barang ke saya gitu. Saya belum bayar, tapi saya barangnya sudah pegang. iya. Jadi intinya menjual barang yang masih utangan boleh. Jadi itu bukan termasuk hutang dengan hutang ya Ustadz? Enggak. Jadi anak Kecuali kalau barang yang ini belum ada di ibu, ya masih di tempat lain, ibu bilang itu sudah milik ibu, itu baru jadi masalah. Oh iya, tapi kalau barang sudah Barang sudah ada, walaupun masih Ana belum utang, bayar ke supplier, ya. masih boleh. Oh, nah. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, masih lagi lewat Zoom, silakan. Ya, selanjutnya silakan Bapak Imam Abu Haura. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Saya kan ada distributor emas nih. Dan dia buka PO. Ya. Disuruh transfer barang, ditransfer uang, kemudian PO tapi uang dulu ya. Iya, saya transfer uang dulu ke distributor itu. Distributor ini buka PO ya? Ya, buka PO emas misalnya 1 gram sekian. Barangnya emas. Emas ya. Terus? Nah, kemudian transfer sampai misalnya dikasih limit waktu. Nah, kemudian setelah itu barang 3 atau 4 hari kemudian. Itu apa boleh Ustaz seperti itu? Kalau emas nggak boleh. Oh, kalau emas nggak boleh. Taruhlah kita ganti apa coba barang lainnya. Barang HP misalnya ya. HP. Uang di mana dulu? Nah, ini memang emas Ustaz, artinya emas. Emas nggak boleh. Barangnya itu emas. Ya. Emas nggak boleh. Tidak boleh ya berarti. Nggak boleh. Selain emas
boleh saja ya berarti ya. Tergantung tadi uangnya bagaimana. Uangnya transfer misalnya maksudnya. Misalnya HP ya, HP. Ya. Pesan dulu, barang sudah ada apa belum itu dulu. Oh, belum ada di distributor, 3 atau 4 hari nanti baru barang ada di distributor. Berarti awalnya jangan mengikat, nggak boleh. Oh, begitu. Tunggu barang ada dulu. Kecuali masih proses produksi, Pak. Misalnya pesan baju. Oh, iya. Kalau pesan baju masih bisa bayar di depan, bayar per termin, bayar belakangan. Oh, iya. Gitu Terus ya. kalau transaksi emas ini misalnya barang sudah ada sama distributor emas yang tadi nih ya. Iya. Kemudian saya beli emasnya, tetapi tidak bertemu, hanya misalnya Bu saya pesan 1 gram seperti itu. Kemudian transfer langsung juga. Apakah Yadin juga Ustaz atau seperti apa? Emasnya ketemu dengan kita nggak? Nanti misalnya 1 jam berikutnya kah atau Nggak boleh. jam? Berarti tertunda 1 jam. Nggak boleh. Gini, Oh, Bapak datang ke toko emas. Deal. Transfer saat itu juga di situ. oh, di depan distributornya? Iya. Baru boleh. Transfer atau langsung bayar dengan ATM. Baru ya. Oh iya. Satu lagi Ustaz boleh? Terakhir. Ya, saya kan sering bayar listrik air lewat OVO itu. Bolehkah Ustaz seperti itu? Dengan bayar lewat OVO dengan tidak boleh, sama nggak harganya? Sama. Ya sudah boleh. Boleh. Iya. Oke. Jazakallah Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain lagi silakan. Silakan Saudara Afif atau Saudari Afif. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Afif. Ya, ini Ustaz, pertanyaan 2, cepat Ya. aja. Pertama, kalau tadi kan kalau kita pakai GoPay, saya ngisi top up di GoPay terus pakai bayar listrik dan pulsa itu boleh? Boleh Sama, karena sama. ya, betul. Ya, sekarang di GoPay itu ada pay later. Pay later itu justru si GoPay-nya menyediakan ini ada saldo 1 juta, bisa kamu pakai untuk bayar listrik, bayar pulsa dan IndiHome misalnya, tapi harganya sama malah dan kena biaya admin. Terus kalau kita pakai pay later itu ada biaya langganannya, misalnya bulan ini pakai pay later biaya langganannya 25.000, tapi kalau nggak pakai pay later tidak ada biaya langganan. Nah, itu biaya langganannya riba 1. Nanti kalau denda lagi kena 5% kalau tidak salah. Oke. Sama sebenarnya itu dia sama dengan kartu kredit, Pak. Gitu aja deh. Oh, bukan, berarti bedanya saja. Kalau kartu ATM ada biaya administrasi. Itu beda. Kartu ATM kan saya punya saldo di situ. Iya kan? GoPay Later atau Shopee juga punya itu. Sekarang jadi gini, Mbak. Nanti jenengan pelajari atau lihat ya. Sekarang itu marketplace atau pembiayaan seperti Shopee Pay atau GoPay itu sekarang sudah memindahkan yang sebelumnya kita lakukan di bank atau orang-orang lakukan di bank, itu pindah ke itu semuanya, aplikasi-aplikasi itu. Jadi dia cuma pindah tempat saja. Yang di bank itu kartu kredit, pinjaman itu sudah Bapak temukan lagi di GoPay dan Shopee Pay gitu. Oh, jadi yang boleh saya top up di GoPay, bayar listrik, tapi biasanya kan bayar listrik misalnya 300.000, ada biayanya, biaya bayar listrik misalnya 5.000, itu nggak apa-apa kalau biaya di situ. Nggak apa-apa. Tapi ketika Bapak pakai Shopee Pay Later, itu ada biaya apa lagi tadi? Itu Shopee Pay Pay Later, GoPay itu ada biaya langganan 25.000 per bulan kalau kita pakai pay later. Itu biaya ribanya di situ tuh. Dia kan kasih pinjaman dulu kan maksimal 1 juta ya. Iya, itu beda-beda, bisa sampai 1.500.000. Iya, dia mau manjakan Bapak juga bisa sampai 10 juta juga bisa deh. Tergantung Bapak itu loyal apa tidak. Oh gitu. Kira riba itu kita yang terima manfaatnya gitu, Ustaz. Ini enggak kita yang ngeluarin OBD gitu ya. Iya, dia kasih pinjaman ke Bapak. Oke. Iya toh? Kalau ada 2 masalah situ. Yang pertama, dia kenakan biaya langganan, berarti dia kenakan riba. Bapak bayar. Terus yang kedua, kalau Bapak telat bayar, biasanya tanggal 25 tuh. Bapak telat bayar akhir bulan ya. Pokoknya kalau Bapak telat bayar kena denda 5%.
Berarti Ya, kalau betul. taruhlah Bapak bayarnya tepat waktu, Bapak kena dua masalah. Pertama, tadi biaya langganan, terus yang kedua, Bapak nyetujui denda sebenarnya. Oh iya, secara nggak langsung ya. Iya. Oke, terakhir terakhir. Teman aneh misalnya di Makassar, saya di Kendari misalnya. Di Kendari saya ini ada misalnya penjualan baju cakar atau baju bekas. Dia minta tolong ke saya buat beliin baju. Saya misalnya belikan baju, nanti dia ngasih per baju, misalnya saya beli 10 baju. Per baju nanti dia gaji saya misalnya ditambahin 5.000. Bapak beli dulu kan? Beli dulu ya. Yang saya beli dulu baju 10 baju, misalnya 10 baju ini harganya 10.000 ya, jadi 100.000. Nah, nanti dia ngasih ke saya 200.000. Iya. Kesepakatan atas ongkosnya. Iya. Nah, tapi saya tanpa sepengetahuan dia, saya bilang ini, saya jualnya ke dia harganya ini, saya sudah naikkan juga Ustaz, jadi 15.000 nih per baju. Uang di muka atau uang belakangan? Sebentar, gimana ini ya? Uang di muka maksudnya, uangnya belakangan, dia bayarnya terakhir. Saya beli dulu semua. Saya kasih solusi. Baju, Saya kasih solusi, Pak. Kalau uang belakangan lebih enak untuk Bapak. Bapak beli barang, ya toh, sudah punya. Nah, terserah mau kasih harga berapa. Oh gitu. Jadi Iya. setelah saya beli, misalnya kan dia kan sudah gaji memang saya per baju 5.000, tapi setelah saya beli saya naikkan lagi nih 15.000. Nanti dia terakhir bayar dia tambahin lagi. Jangan kayak gitu transaksinya dengan dia. Bilang enggak, saya pokoknya sudah punya barang nih. Kamu beli, dia cuma misalnya Bapak punya modal 130.000, dia akhirnya bayar 135.000 ya misalnya ya. Ya. Nah, berarti Bapak pokoknya pegang ini 130.000, ini harga jual Bapak gitu. Itu harga, maaf, itu modal Bapak. 135 itu dia beli. Jadi jangan bilang dia saya dikasih komisi, enggak, Bapak jual. Oh, jadi kalau misalnya modal saya 130.000, saya jual ke dia saja 150.000, nanti dia bayarnya 155. Tidak usah, bilang aja 150.000 pokoknya bayar, gitu aja. Atau 155.000 aja langsung jual, jadi Bapak yang jual karena Bapak memiliki barang. Oh iya, dia nggak perlu nambah-nambahin lagi ya. Iya, jadi sudah Bapak beli mau model berapapun, Bapak pokoknya sudah tetapkan harga. Oh, ini 150.000, ini 150.000 loh. Itu gak usah mikir komisi gitu. Jangan bilang mikir komisi. Kalau mikir komisi berarti sebenarnya dia pekerjakan Bapak harus amanat. Harusnya saya nggak boleh nambahin harusnya. Iya. Oke. Yang aman tadi sudah kasih harga aja langsung. Bapak misalnya belinya 100.000, Bapak jual 150.000 ke dia. Terserah Bapak kan sudah memiliki barang. Oke, saya paham. Jangan pakai istilah komisi. Kalau komisi berarti Bapak beli 100.000, ya sudah komisi 5.000, Bapak rugi. Oke. Iya kan? Siap. Iya gitu ya, paham ya? Ya, siap. Syukur Ustaz. Janji. Assalamualaikum. Ya, jazakallah. Ya, baik, yang berikutnya lagi. Habiskan saya coba, ya. Ya, silahkan Bu Dian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Mau tanya, Kak, kalau misalnya kita kan jadi distributor dari suatu brand. Nah, saat distributor itu saat produsennya itu dia open PO, Ya. terus kita kan DP dulu tuh, Ustaz. Nah, kita boleh nggak kalau misalnya ada yang beli ke kita, terus kita ngambil DP-nya juga dari yang konsumennya itu? Barangnya masih dibuat atau tidak? Barangnya dibuat, soalnya kan itu ada misalnya kayak request tulisan gitu atau Nggak masalah. jadi barangnya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kita boleh DP atau lunas gitu nggak masalah kan? Nggak masalah. Bayar per termin boleh, mau DP boleh, mau bayar belakangan semua boleh. Karena barang belum ada, barang masih diproduksi. Istisna tadi ya. Tapi kalau misalnya kayak rebutan gitu, kalau misalnya modelnya rebutan, barangnya udah ada, tapi kita sebagai distributor rebutan dulu. Kita ngambil uang dari konsumen, boleh? Bentar. Ambil uang dari konsumen. Ibu harus memiliki barang kan?
Reseller berarti ya? Misalnya rebutan. Reseller, Iya. ibu reseller ya? Harus nyetok dulu. Oh, berarti dijualnya nanti kalau kita udah dapetin barang itu baru dijual. Iya. Baru kita ngambil uang dari Mendingan ibu beli dulu deh. Soalnya begini, ketika dia bayar duluan, ternyata ibu juga tetap telat. Rugi di dia yang konsumen. Ibu tetap kalah juga gitu. Ada yang lebih duluan lagi, cek dia borong semuanya. Ibu kalah. Kasihan dia sudah bayar. Akhirnya ibu minta maaf lagi. Maaf ini nggak jadi, saya transfer uang lagi, ulang ya gitu. Biar nggak kecewa kayak begini, ibu borong semua dulu. Sudah ada, nah baru suruh dia transfer. Ji, baik. Baik, satu lagi dari Zoom, Resen masih ada itu. Ya, bisa selesaikan. Silakan Pak Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, silakan Bu. Ustadz, ini saya mau bertanya, kalau di sebuah masjid itu membuat program untuk jemaahnya, program seperti program kematian gitu. Jadi masjid itu membuat kartu untuk jemaahnya. Jadi jemaah itu daftar jadi member. Kalau misalnya jemaah daftar jadi member, membayar biaya administrasi dan membayar biaya bulanan, iuran bulanan. Nanti kalau ada musibah meninggal itu akan di-cover semua seperti itu, Ustadz. Nah, nanti jamaah itu punya kewajiban selain membayar biaya bulanan, kalau ada salah satu dari member itu yang meninggal, jamaah juga harus membantu proses pemakaman, pemandian jenazah, dan lain sebagainya. Nah, kalau jamaah yang tidak menjadi member, mau untuk dibantu, dia harus membayar biaya sekian, seperti itu. Nah, apakah itu dibolehkan, Ustadz? Karena saat mendengar sistemnya kok secara kasar itu seperti asuransi gitu. Iya, itu asuransi, tapi nanti dilihat ini. Asuransi ada dua, Bu. Nanti asuransi konvensional sama asuransi syariat ya. Kalau syariat itu intinya uang nanti jadi milik jamaah. Jadi uang jadi milik jamaah pakai barang-barang. Kalau asuransi konvensional itu uang milik perusahaan. Ibu nyetor ke perusahaan yang kelola uang tadi dan nanti untung-untungan di situ. Tapi kalau asuransi syariat itu uang ibu dan jamaah yang lainnya kumpulkan, itu masih milik jamaah gitu. Tidak ada yang ambil keuntungan dari suatu perusahaan, itu enggak. Nanti kembali lagi ke jamaah. Kalau seperti ini boleh. Oke, walaupun masjid yang melakukan, takmir masjid yang melakukan, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Sudah kalau gitu. Nanti ada dua pertemuan lagi Bu. Ini hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat insya Allah tentang asuransi syariat. Oh iya, siap. Terima kasih Ustaz. Sama satu lagi Ustaz. Iya. Kalau Shopee Pay itu kan kalau misalnya kita pembelian di Shopee itu ada barang kita sudah tidak mengisi saldo, tapi kalau kita pembelian di Shopee ada barang yang kemudian itu gagal atau misalnya penjualnya tidak merespon, kemudian dibatalkan, itu kan dananya dimasukkannya kembalinya ke Shopee Pay Ustaz. Jadi mau nggak mau pasti Shopee Pay-nya keisi gitu. Itu apa nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai untuk masa promo atau untuk promo khusus Shopee Pay. Oh, kalau beli bayar listrik misalnya, okay, bayar listrik, bayar apa, beli pulsa kan ada kan? Itu biasanya nggak ada promo kayak gitu, boleh. Oke. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sisa dua lagi Ummu Adam ya. Silakan Ummu Adam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika produser itu memberikan penangguhan pembayaran kepada anak karena anak sering membeli dengan beliau dan jumlah besar? Terus? Dia pemberi sistem pembayaran umpamanya saya boleh bayar 2 minggu setelah barang diterima, itu boleh nggak Ustaz ya? Sudah punya kerjasama berarti Bu ya? Sudah Ustaz, sudah lama sekali. Ya nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa ya? Iya. Boleh ya. Boleh. Satu lagi Ustaz, bagaimana batasannya seorang muslimah terhadap ibu mertuanya yang non muslim Ustaz? Batasan auratnya Ustaz? Masih keluarga kan? Ibu ya?
ini ditimbul pertanyaan teman Ana Ustadz, dia tuh kan punya ibu mertua perempuan yang non muslim. Batasan auratnya itu bagaimana Ustadz? Apakah di dalam rumah itu teman Ana itu harus pakai jilbab terus? Tidak pakai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ustadz. Berarti Iya. batasannya mungkin wajah, tangan yang biasa itu Ustadz ya? Pakai pakaian seperti ibu lagi kerja-kerja di rumah. Nah, gitu. Oh, jin Ustadz. Syukran Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir. Silakan terakhir Bapak Marwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih contoh Ustaz, ini ada penjual distributor roti. Distributor roti, ya, terus Dititip barang di toko. titip barang toko, terus Setelah itu pada saat nanti 1 minggu kemudian, karena roti ini nggak bisa tahan lama, maka distributor roti itu datang ke sana. Kemudian yang laku cuma 90%. 10%-nya ini sudah expired, namanya juga roti. Iya. Dan expired itu diambil kembali sama distributor. Iya. Jadi yang diambil uangnya ini yang 90% aja. Itu sudah sudah ada keuntungan untuk penjualnya. Bagaimana hal yang seperti ini Ustaz? Boleh, konsinyasi berarti, Pak. Kenapa? Itu jual beli konsinyasi. Boleh. Itu posisi yang punya warung jadi wakil untuk yang punya barang tadi. Tapi nggak ada resiko bagi penjual itu Ustaz? Nggak ada resiko. Iya, saya sebagai, misalnya saya kerja di warung. Saya jadi karyawan gitu. Saya jualkan barang orang yang punya warung ini kan. Saya nggak ada resiko apa-apa Pak, karena saya jadi wakil aja. Ya, oke Ustaz. Yang terakhir Ustaz. Iya. Masih bisa Silakan terakhir. Ustaz, dibaca tadi buku tentang Gojek yang menurunkan harga dibanding dengan Gojek yang biasa Ustaz. Itu kayaknya dulu ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Terus. Nah, kemudian diambil kias, saya dengar tadi Ustaz, dengan Umar menyuruh pedagang itu meninggalkan pasar karena menurunkan harga. Itu pendapat pertama yang menyatakan tidak boleh, tapi Ustadz Rwandi bilang ada pendapat kedua, membolehkan untuk menaruh di bawah harga standar tadi. Kan ada dua pendapat. Iya. Tadi saya mengambil seperti itu ya, bahwa apakah kiasnya itu dibolehkan? Satu ini untuk Gojek kan jasa, sementara di zaman Umar itu kan jual beli barang. Bisakah diambil kias yang seperti itu Ustaz? Boleh aja, karena jual beli barang dengan jasa sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Insyaallah yang belum sempat kami jawab malam ini juga bisa dimanfaatkan, karena biasanya materi malam tidak terlalu banyak, bisa manfaatkan untuk tanya jawab. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.